Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali soleh-solehah dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Insyaallah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan sang Nabi, yakni Nabi Ilyas alaihissalam. Materi tarikh untuk kelas 4. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dan berdoa bersama mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik soleh-soleha, ada suatu keluarga nih. Anaknya bertanya pada umminya, "Ummi, Nabi Ilyas alaihissalam itu siapa?" Maka umminya menjawab, Nabi Ilyas alaihissalam itu keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, nak. Dan agar kamu lebih paham, nih ummi sebutkan ya, perhatikan. Apa yang dimaksud dari keturunan yang keempat? Ilyas bin Yasin, bin Fanhas, bin Aizar, bin Harun. Bin artinya anak laki-laki atau putra. Jadi, kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia, berarti Ilyas alaihissalam putra laki-laki dari Yasin. Yasin putra laki-laki dari Fanhas. Fanhas putra laki-laki dari Aizar. Dan Aizar putra laki-laki dari Harun. Maka kalau dihitung dari Nabi Harun akan ketemu ya 1, 2, 3, 4. Jadi Nabi Ilyas itu keturunan keempat dari Nabi Harun. Bisa dipahami anak-anakku yang soleh-soleha? Iya Umi, saya paham. Alhamdulillah. Satu lagi anakku, bahwa kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Bani Israel. Oh, ya begitu ya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih Mi. Alhamdulillah. Soleh-soleha, selanjutnya yuk kita cari tahu bersama bagaimana dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Ternyata beliau diutus oleh Allah kepada masyarakat di daerah Ba'labakh atau Baalbek, suatu wilayah yang ada di daerah sebelah barat Damaskus, yang kini masuk wilayah Lebanon. Sedangkan penduduknya banyak bekerja sebagai pelaut. Sayangnya, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih menyembah berhala, dan salah satu patung atau berhala yang mereka puja adalah Baal. Maka kota Baalbek sendiri diambil dari nama Baal, dewa mereka, dewa bangsa Fenisia yang merupakan seorang wanita. Dan soleh-soleha, Nabi Ilyas sesungguhnya meneruskan dakwah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal beliau, bangsa Ba'labakh ini kembali menyembah berhala. Maka Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada Allah. Namun sayang, dakwah Nabi Ilyas ditolak oleh mereka. Bahkan mereka berencana membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itulah soleh-soleha, Nabi Ilyas senantiasa bersabar dan berulang kali tetap mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada Allah. Namun mereka tetap durhaka. Karena itulah Allah menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun. Dan musibah itu menjadikan perekonomian mereka hancur. Pada ujungnya,
Peristiwa tersebut menjadikan mereka sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar adanya. Alhamdulillah. Soleh-soleha, kejadian itu tentunya menjadikan bahagia Nabi Ilyas. Kesadaran mereka akan kebenaran dakwahnya mendorong Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Namun setelah musibah itu dihentikan dan perekonomian membaik, mereka justru kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirnya kaum Nabi Ilyas yang kembali durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Ilyas, ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sekali, sehingga mereka mati bergelimpangan akibat kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Astagfirullah. Oleh karena itu, soleh-soleha, Allah abadikan kisah Nabi Ilyas ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123 hingga 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Soleh-soleha, untuk terjemahnya bisa kalian lihat pada Al-Quran dan terjemahannya ada di dalamnya, atau bisa dibaca pada buku Pendidikan Islam halaman 147 bagian tengah. Dari sinilah kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa Nabi Ilyas tidak bosan-bosannya menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Akan tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan. Mereka justru meremehkan kedatangan Ilyas alaihissalam, bahkan tidak segan-segan untuk menghina dan mengejek beliau yang dianggap bersikap aneh dalam kehidupan mereka. Semoga kita tidak meniru sifat tercela dari masyarakat dakwahan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga Allah beri petunjuk pada kita agar kita senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Soleh-soleha, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.